Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Besalah. Setelah tulah ke-10, masih ingat tulah ke-10 apa? Iya, kematian anak sulung, baik itu anak sulung manusia maupun anak sulung binatang, melanda Mesir. Faraoh menyuruh Moshe segera pergi meninggalkan Mesir. Faraoh berkata kepada Moshe, Moshe, go out from my country, you and your people, go. Ya, nah ternyata akhirnya Faraoh menyerah setelah Adonai Elohim memberikan 10 tulah yang luar biasa melanda Mesir. Akhirnya bangsa Israel bebas merdeka. Mereka tidak lagi menjadi budak. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, Adonai Elohim telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Luar biasa ya. Nah, Adonai Elohim yang sama, Dia telah membebaskan kamu dan Ima dari perbudakan dosa melalui kematian Yeshua HaMashiach, firman Elohim yang menjadi manusia untuk menebus kita semua sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita semua sudah diangkat menjadi anak. Sehingga kita semua, kamu Ima, layak disebut sebagai anak-anak Elohim. Yaladim yang dikasihi Elohim, sekarang coba kita perhatikan gambar di layar. Ya, kita akan melihat gambar untuk belajar huruf Ibrani dari Besalah. Besalah dalam bahasa Ibrani dieja Bet, Shin, Lamed, dan Het. Bet, Shin, Lamed, Het. Dibaca Besalah. Artinya saat ia membiarkan pergi. Ia di sini siapa? Faraoh. Membiarkan pergi siapa? Membiarkan pergi bangsa Israel. Nah, kamu sudah siapkan dengan kitab suci kamu dan alat tulis kamu? Sekarang kita buka bersama-sama Keluaran pasal 13. Kita akan membaca ayat 17 sampai ayat 22. Ya, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Ima akan baca untuk kamu ya. Setelah Faraoh membiarkan bangsa itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Elohim, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Elohim menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dalam bahasa Ibrani Laut Teberau itu adalah Yom Suf, ya, artinya laut buluh. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19. Moshe membawa tulang-tulang Yosef, sebab tadinya Yosef telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Elohim tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Hashem berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Wah, luar biasa ya. Penyertaan Tuhan itu sempurna.
Sekali lagi Ima katakan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Amin ya. Siapa di antara kamu yang pernah pergi ke padang gurun? Atau siapa di antara kamu yang pernah pergi ke Eretz Israel? Iya ya. Nah, Ima pernah pergi ke sana. Dan Ima melihat dan mengalami sendiri kalau siang itu panas sekali. Hampir tidak ada pepohonan yang besar untuk berteduh. Sebaliknya kalau malam itu dingin dan gelap. Tetapi tadi kita sudah baca, Adonai Elohim menudungi bangsa Israel dari teriknya matahari dengan memberikan tiang awan, sehingga bangsa Israel tidak kepanasan, dan tiang api pada saat malam, sehingga bangsa Israel tidak kedinginan dan tidak berada dalam kegelapan. Bukan hanya melindungi bangsa Israel, tiang awan dan tiang api itu juga sebagai tanda bahwa Hashem menjaga mereka dan memimpin perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, ketika Israel berkemah di tepi Laut Teberau, Faro memerintahkan tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Karena setelah bangsa Israel pergi, Faro berpikir, ya siapa lagi yang akan menyelesaikan kota Pitom dan Ramses? Nggak ada, karena bangsa Israel sudah pergi. Ya, lalu Faro memerintahkan tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Kamu bisa lihat di gambar 2. Ya. Nah, kemudian bangsa Israel ketika dia sedang berkemah di tepi Laut Teberau itu, mereka mendengar suara gemuruh kereta-kereta Mesir yang mengejar mereka. Mereka juga melihat ada debu yang mengepul, tanda ya bahwa tentara-tentara Mesir dengan kereta-kereta kudanya yang luar biasa, yang gagah perkasa sedang mengejar mereka. Lalu mereka melihat ke depan, ya di depan ada laut. Mereka menoleh ke belakang, ya di belakang ada tentara Mesir. Kita terkepung di tengah-tengah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu bangsa Israel datang menghadap Moshe. Mereka marah terhadap Moshe. Moshe, ternyata kamu memimpin kita semua keluar dari tanah Mesir untuk membunuh kami di padang gurun. Wah, bangsa Israel lupa bahwa Adonai Elohim membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk pulang ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Adonai Elohim kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yaakov. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel juga lupa bahwa Hashem menyertai perjalanan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ya Ladim, hal ini juga bisa terjadi terhadap kamu dan terhadap Ima. Ya, kita lupa bahwa Adonai Elohim itu selalu menyertai kita. Bahwa Adonai Elohim tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Adonai Elohim ada di dekat kita. Dia memegang tangan kita. Dia tidak mau melepaskan tangan kita. Yang terjadi, dan ini memang sering kali yang terjadi, kita yang justru mau melepaskan pegangan tangan Adonai Elohim. Adonai Elohim sendiri tidak mau. Karena dia tahu manusia itu lemah, manusia itu pelupa. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Moshe? Moshe lalu berdoa memohon pertolongan Hashem. Nah, sementara Moshe itu sedang berbicara kepada Tuhan, ada seorang laki-laki dari suku Yehuda yang berjalan masuk ke badan air. Laki-laki ini namanya Nahson.
Bangsa Israel sedang marah-marah, sedang bersungut-sungut. Mose sedang berdoa kepada Hashem. Nason dia memberanikan dirinya masuk ke badan air. Makin lama airnya makin tinggi. Tadinya di kakinya, kemudian di lututnya, kemudian di pinggangnya, kemudian di dadanya, kemudian di mulutnya, ya, di matanya. Sebentar lagi Nason tenggelam, ya. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kamu bisa lihat tuh di gambarnya. Luar biasa, ya. Laut terbelah menjadi dua. Sehingga tengah-tengahnya itu kering. Lalu kemudian Mose memerintahkan bangsa Israel untuk segera berjalan di tengah laut yang airnya terbelah dua. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi gambar yang keempat. Bangsa Israel berjalan di tengah laut yang airnya terbelah dua itu, ya. Nah, lalu ketika tentara Mesir melihat bangsa Israel itu dia bisa berjalan di tengah-tengah laut, mereka semakin semangat mengejar bangsa Israel. Ya, kamu bisa lihat di gambar 5. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika orang terakhir dari bangsa Israel itu sampai ke sisi yang lain dari Laut Teberau, air Laut Teberau kembali bersatu, boom, seperti itu, ya. Menelan habis semua tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel. Hore! Luar biasa, ya, Adonai Elohim yang disembah oleh bangsa Israel. Adonai Elohim yang disembah oleh kita juga, ya. Luar biasa, pertolongannya begitu nyata, ya. Tentara Mesir mereka tenggelam di tengah-tengah laut. Hal ini untuk membuktikan kepada kita semua bahwa Adonai Elohim yang disembah oleh bangsa Israel adalah Adonai Elohim yang dahsyat. Adonai Elohim yang kita sembah juga adalah Adonai Elohim yang dahsyat. Maka kita tidak perlu lagi. Yang kita perlukan itu adalah bertindak. Ya, dan sebelum bertindak tentunya kita berdoa, memohon pertolongan Hashem. Tetapi jangan berdoa terus tanpa bertindak. Tidak, Tuhan ingin kita juga bertindak. Melakukan bagian kita. Nah, contohnya gini ya Ladim. Kamu misalnya kan baru selesai ulangan tuh ya. Ada ulangan, ada ujian, ya namanya anak sekolah gitu ya. Kalau mau naik kelas ya harus melalui ulangan dulu ya. Nah, kamu tahu kamu mau ada ulangan. Terus kamu cuma berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong hari Senin besok saya mau ulangan. Berikan saya nilai yang bagus. Tapi kamu gak mau belajar. Ya, kira-kira kamu dapat nilai yang bagus nggak? Tidak, betul sekali, ya. Tuhan ingin setelah berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, kamu harus bertindak. Tindakannya apa? Belajar. Nah, kalau sudah berdoa, sudah belajar, kira-kira dapat nilai bagus atau dapat nilai jelek? Ya nilai bagus lah ya. Iya, ya. Nah, jadi di sini sekali lagi Ima katakan ya, kita bukan hanya berdoa tetapi juga harus bertindak, ya. Nah, tadi Ima katakan bangsa Israel lupa terhadap pertolongan Hashem. Nah, kita juga sering lupa kan ya. Ya. Nah, gimana caranya supaya tidak lupa? Supaya tidak lupa kita harus rajin berdoa dan membaca kitab suci secara teratur. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita, mengingatkan kita supaya kita tidak lupa terhadap Adonai Elohim. Nah, sebagai ayat hafalan ya, diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 26.
Ayat hafalan Yakobus pasal 2 ayat 26, Ima akan baca untuk kamu ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ima baca sekali lagi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kita harus punya iman dan harus bertindak untuk membuktikan bahwa Adonai Elohim yang kita sembah adalah Adonai Elohim yang dahsyat, yang perkasa, yang selalu menyertai dan menolong kita. Kol hakavod, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.